Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit thullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'tamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dzunubana wa walidina wa liman huwa muslim. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap para ustazah, para ibu hajjah, jamaah majlis ta'lim al-abror yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan yang sudah kita laksanakan, yang akan kita pelajari menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syarat-syarat sholat dalam pembahasan yang lalu itu antara lain adalah menghadap kiblat. Sholat harus menghadap kiblat. Ini syarat mutlak. Tidak boleh tanpa menghadap kiblat. Jangan ibu sholat madhab CCTV. Jangan ibu sholat madhab yang lain, harus madhab kiblat. Kecuali dalam kondisi seperti syiddatul khauf atau dalam keadaan perang, maka boleh tidak menghadap kiblat. Atau sholat sunnah yang dilakukan, sholat sunnah dalam perjalanan sambil jalan kaki yang kemarin saya contohkan, udah diamalin belum bu? Jalan domestik sambil sholat duha, itu boleh nggak ngadep kiblat kecuali di tempat-tempat, kecuali saat takbiratul ihram, kemudian saat dia itu sujud, nah itu wajib menghadap kiblat. Selainnya baca Fatihah boleh nggak menghadap kiblat, itu kalau sholat sunnah. Sholat wajib harus menghadap kiblat kecuali yang dalam keadaan perang. Nah yang juga kemarin sempat kita bahas, syarat sholat itu kita harus mengetahui waktunya. Kalau kita tidak tahu persis waktunya, ini bang sholat apa? Sholat asar, emang udah masuk waktu asar? Tahu dah. Kalau udah tahu dah berarti dia belum tahu, itu batal sholatnya, nggak sah. Harus tahu betul bahwa waktunya sudah masuk. Meskipun itu hanya dugaan dia kira-kira nih kayaknya udah masuk nih. Kalau udah ada anggapan begitu sah. Tapi kalau belum ada anggapan gitu, ditanya tahu udah masuk apa belum, yang penting gue mau sholat, batal. Jadi harus ada keyakinan atau harus ada dugaan bahwa waktunya sudah masuk. Demikian juga syarat yang kemarin itu harus meyakini bahwa yang fardu dalam sholat itu fardu, Fatihah, tasyahud. Atau boleh juga yang sunnah diyakini sebagai fardu, boleh. Jangan sampai meyakini yang fardu itu sebagai sunnah, Fatihah dianggap sebagai sunnah. Fatihah mah saya kadang baca kadang enggak boleh. Itu tidak sah sholatnya. Syaratnya harus mengetahui yang fardu sebagai fardu, yang sunnah sebagai sunnah. Atau kalau untuk orang umum boleh juga yang sunnah dianggap fardu, nggak apa-apa. Dianggap semuanya fardu itu nggak apa-apa. Yang berikut ini adalah syarat sholat, yaitu bersih dari hadas dan juga dari najis, sebagaimana yang dikatakan oleh musannif pada halaman 129. Ketemu bu? Wa taharatun an hadatsin, situ ya. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taharatun an hadatsin.
wa taharatu badanin wa taharatu badanin wa malbusin wa makanin wa malbusin wa makanin an najisin an la andami an-najisin la andami nahwi burguthin nahwi burguthin wa dumalin wa dumalin wa hajmin wa hajmin wa in kathura wa in kasura bi ghairi fa'lihi. ghairi fa'lihi. Syarat salat yang berikutnya adalah wa taharatun an hadatsin, yaitu bersih dari hadas. Harus wudu kalau memang dia punya hadas kecil, harus mandi kalau memang dia masih punya hadas besar. Orang yang sholat dia tanpa wudu, tanpa mandi, padahal punya hadas besar, masih dalam keadaan hadas, maka sholatnya tidak sah. Meskipun lupa, udah waktunya mepet, dia lupa sholat nggak wudu. Tahu-tahu selesai sholat, udah masuk waktu sholat berikutnya, udah masuk asar, padahal baru sholat zuhur, perasaan udah asar baik katanya. Dia sholat zuhurnya jam 3:05. Itu nggak pakai wudu, dia lupa, benar-benar lupa, tetap tidak sah. Walau nasian, meskipun dia lupa nggak wudu, tetap sholatnya tidak sah dan harus diulang. Wudu dulu atau mandi dulu kalau yang punya hadas besar. Jadi sholat itu harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang berikutnya toharatu badanin, itu maksudnya adalah sucinya badan, pakaian dan juga tempat dari najis yang tidak diampuni. Najis itu ada dua macam ibu, ada yang diampuni, ada yang tidak diampuni. Najis yang tidak diampuni itu antara lain adalah najis yang dari luar diri kita. Kita sholat kemudian kecipratan darah. Darah apa? Darah motong korban misalnya, cipratan darah, maka itu pakaian yang kecipratan darah korban banyak, dalam keadaan banyak, maka itu termasuk yang tidak diampuni. Nah, kalau yang diampuni yang bagaimana gambarannya? Darah kita sendiri. Darah kita sendiri itu meskipun banyak, kalau memang itu karena keluar sendiri, alami, artinya keluar alami, maka itu dimakfu, diampuni boleh. Nanti ada penjelasannya di sini. Namanya pakaian, kemudian juga tempat badan kita harus suci dari najis. Ibu jamaah rahmatullah, termasuk yang harus suci dari najis adalah tempat kita sholat. Sejadah kita itu harus bersih. Kalau kita di satu tempat misalnya yang benar-benar sulit untuk menghindari, maka kita bisa pakai alas. Alas yang kita taruh di atas najis itu boleh dipakai untuk sholat. Contoh misalnya ada satu kamar, kamarnya ini udah tahu adalah kamar yang kotor, ada najisnya. Kemudian kita bawa sejadah, boleh. Bawa sejadah, kita sholat di atas sejadah, meskipun di bawah sejadah itu ada najisnya nggak apa-apa, asal badan kita atau telapak kaki kita kering aja dan nggak tembus. Ya kalau tembus kemudian kena telapak kaki kita, ya najis juga, itu sama-sama aja kita membawa najis, maka tidak sah sholatnya. Pakaian, yang termasuk pakaian itu adalah semua barang yang kita bawa. Ibu sholat kadang-kadang suka pakai masker nggak bu? Masker, kalau maskernya ada najisnya nggak sah. Jadi jangan bawa-bawa najis, jangan bawa-bawa atau gendong najis. Ibu sholat misalnya bawa apa namanya, apa mini set apa? Yang di sini manset misalnya, mansetnya dipakai pada najisnya nggak sah juga. Jadi termasuk itu pakaian, yaitu apa-apa yang kita bawa atau apa-apa yang ngikut gerak sama kita. Jilbab ibu ada nggak yang panjangnya 3 meter? 5 meter kali, nyengser kemana-mana ya. 5 meter itu nyengser kemana-mana. Itu kan sesuatu yang kita bawa gerak. Kalau kita bergerak, dia ikut bergerak. Kita jalan, dia ikut jalan. Meskipun najisnya bukan pas yang bagian ada di badan kita, tapi di ujung jilbab yang 5 meter itu juga tidak sah.
karena itu termasuk sesuatu yang dibawa sama kita, maka harus hati-hati. Mukena juga begitu, mukena umumnya mukena kan memang panjang, nah itu kita perhatikan kesuciannya. Nah, bagaimana kalau kita sholat di satu karpetnya itu panjang, nah kemudian yang najis ada di ujung karpet, bukan di tempat sholat kita, tidak apa-apa, itu boleh karena tidak merupakan barang atau benda yang ngikut sama kita. Itu nggak kayak jilbab hukumnya, kita tidak membawa-bawa karpet, itu beda dengan jilbab. Yang perlu juga di sini kita bahas gambarannya. Kalau kita sholat ternyata dekat najis bagaimana? Nggak apa-apa, nggak batal sholatnya. Cuma memang makruh, udah ketahuan itu pintu WC, jadi buka lagi pintu WC-nya. Kita sholat di depan pintu, nah maka itu hukumnya makruh. Sah sholatnya, cuma hukumnya makruh. Ini tentang sucinya tempat, sucinya pakaian, sucinya badan juga seperti itu. Sucinya badan itu dari najis-najis yang memang tidak diampuni. Ada penjelasan di sini, an najisin la andami nahwi burguthin wa dumalin wa hajmin wa in kathura bi ghairi fa'lihi. Yang termasuk yang diampuni itu adalah darah nyamuk misalnya. Darah nyamuk, kemudian juga darah kutu, saking banyaknya kutu itu mukena semuanya. Udah nggak ada sekarang kutu, Bu, ya. Mukena itu semua ada darahnya, itu termasuk yang diampuni. Najis nggak itu? Najis, tapi buat sholat boleh, diampuni meskipun itu banyak. Wa in katsura, meskipun banyak, tapi dengan syarat bi ghairi fa'lihi, tidak dengan kesengajaan, bukan kita yang bikin-bikin, emang adanya begitu, emang adanya seperti itu, kutu banyak atau nyamuk banyak sehingga mengotori mukena kita, adanya seperti itu, bukan dibuat-buat oleh kita, maka itu termasuk yang diampuni, boleh dipakai buat sholat, Bu. Lain hal, beda lagi kalau udah sengaja nggak ada kerjaan, ibu kumpulin tuh nyamuk, kumpulin kutu, nah sengaja itu kutu dipitesin di mukena. Nah kalau sengaja maka itu najis yang tidak diampuni, mukenanya harus kita cuci, nggak boleh dipakai sholat lagi karena sudah sengaja kita kumpul-kumpulin, itu najis. Begitu juga orang bekam, tahu bekam, Bu? Bekam, kadang-kadang bekam yang basah itu kan ada darahnya, ini termasuk darah yang diampuni meskipun banyak termasuk yang diampuni. Kalau darahnya adalah darah sendiri maka itu termasuk yang diampuni meskipun banyak, dengan syarat tadi jangan dibuat-buat, emang adanya begitu. Jadi jangan kita ngumpulin kutu, atau jangan kita sengaja. Itu harusnya darah bekam itu ya cuma sekian lah, harusnya darah bekam itu nggak terlalu banyak nih sama kita, sengaja dibanyakin, kita pencet-pencet, nah yang seperti itu tidak diampuni dan tidak sah dibawa sholat. Pakaian yang kena kita, badan yang juga terkena darah yang disengaja, itu tidak sah. Ada najis yang tidak diampuni dalam pakaian, badan, dan tempat sholat, yaitu wala an qalilil, ini masih diampuni, wala an qalili dami, wala an qalili damin ajnabiyyin ghairi nahwi kalbin wadami nahwi haidin. Ini termasuk juga yang diampuni, yaitu sedikitnya darah orang lain atau darah sesuatu yang lain dari diri kita, kecuali darahnya anjing dan babi, itu tidak diampuni meskipun sedikit. Kalau mau kena kita, kena sejadah kita, kena badan kita, itu nggak diampuni meskipun sedikit. Tapi kalau darah yang lain, kemudian darah haid misalnya, itu sedikit masih diampuni. Darah orang lain yang tadi saya contohkan, korban atau ibu sholat kemudian cipratan ayam yang dipotong sama suami ibu, cipratan darah ayam, maka kalau sedikit, karena ini darah bukan darah dari kita tapi darah dari pihak luar,
maka ini kalau sedikit diampuni, tapi kalau banyak nggak diampuni, tetap harus ganti mukena. Batasan sedikit dan banyak itu, ibu-ibu hadirat jamaah rahimakumullah, itu menurut urf atau menurut umumnya orang. Umumnya ibu punya mukena putih misalnya, mukena putih, kemudian kelihatan di situ ada darahnya cuma seupil. Tahu upil bu? Segini maksudnya, segede. Ada upil yang segede jempol kan nggak ada. Darahnya cuma dikit, titik doang. Kira-kira termasuk banyak apa enggak? Dikit, diampuni. Itu uruf itu adalah menurut umumnya orang, banyak apa sedikit. Kalau orang menyebutnya itu banyak, udah nggak bisa dipakai sholat. Tapi kalau menyebutnya sedikit, sah, nggak apa-apa. Itu darah yang dari orang lain diukur banyak atau sedikitnya. Tapi kalau darah yang dari diri kita seperti darah koreng misalnya, atau darah bekam tadi, banyak pun nggak apa-apa asal tidak disengaja. Nah sekarang kita bahas yang darah yang dari luar diri kita, seperti darah ayam atau darah kambing misalnya. Kalau sedikit maka itu diampuni, tapi kalau banyak ukurannya tidak diampuni. Orang lihat mau kena, udah kena darahnya itu ya segede telapak tangan, banyak apa dikit bu? Banyak, maka udah secara umum orang udah menghukumi banyak, maka udah nggak boleh dipakai, sudah tidak diampuni. Begitu juga darah haid dan juga yang disamakan dengan haid, ini hukumnya kalau sedikit diampuni, kalau banyak tidak diampuni. Beda dengan yang pertama tadi ibu, kalau darah bekam atau darah nyamuk itu banyak juga nggak apa-apa, asal tidak sengaja. Tapi kalau darah haid, kemudian darah dari kambing nyiprat ke mukena kita, ke sejadah kita, kalau sedikit diampuni, tapi kalau banyak tidak diampuni. Diserupakan dengan haid itu bu, darah yang keluar dari semua lubang kecuali lubang pipis dan lubang kemaluan kita, yang tempat najis maksudnya. Kalau itu udah jelas nggak diampuni. Tapi kalau ada darah yang keluar dari lubang dalam badan kita selain yang dua itu, mimisan misalnya, atau ada orang keluar darah kupingnya, apa kalau udah berhenti darahnya namanya conge ya. Iya, keluar misalnya dari lubang itu, dari lubang kupingnya. Ini diserupakan dengan haid. Kalau banyak diampuni apa enggak bu? Bu, kalau banyak diampuni enggak? Tidak, serupa dengan haid. Tapi kalau sedikit diampuni. Mimisan cuma sedikit, cuma setetes doang, nggak apa-apa diampuni. Tapi kalau banyak sudah harus disucikan atau dicuci, mau kena sejadah dan badan kita. Wala rausi wa bauli nahwi khufashin. Betul itu bu ya? Dan bukan dari tai dan air kencing semacam kelelawar, wa in kathuro, dan meskipun banyak air kencing dan tainya itu, wa yufa, dan juga diampuni, ini termasuk yang diampuni, andarqi tuyurin fil masjidi, dari tai burung-burung yang ada di masjid, wa in kathuro, meskipun banyak apa tai burungnya, malam yata'ammad, selaginya tidak sengaja seseorang mulaqatihi, akan nempel najis, min ghairi hajatin, dengan tanpa hajat, walam yakun huwa au masadu rutuban, dan tidak ada orang yang sholat itu au masad au mamasuhu, atau badan anggota yang memegangnya tidak rutuban, itu dalam keadaan basah. Najis itu bisa berpindah bu kalau basah, bu. Pindahnya kalau basah. Kalau sama-sama kering nggak pindah. Jadi pakaian kita nggak kena najis, badan kita nggak kena najis. Asal sama-sama kering aja. Atau asal ya sama-sama kering, najisnya kering, kemudian pakaian kita kering. Kalau ada satu yang basah, maka kena. Jadi ikut mutan najis, ikut kena najis.
mukena ibu kering, kemudian kena najisnya najis yang kering juga nggak apa-apa, udah tinggal dikepretin aja, nggak batal, nggak kena najis, nggak nempel najis, karena yang bisa bikin najis itu pindah adalah basahnya itu. Kalau najis yang sifatnya itu sulit dihindari, istilah lain itu dalam kitab-kitab fikih umumul balwa, kemudian umumul balwa itu sudah menjadi wabah umum atau sudah menjadi satu ini gejala umum, maka sulit dihindari itu termasuk yang diampuni. Contoh Bu, di masjid-masjid itu kadang-kadang suka banyak kelawar. Ibu pernah ke makam, iya kelawar apa burung, pernah ke makam ini Bu, di Kerawang, Masya Allah saya lupa, iya lupa saya, Syekh Kuro Bu, kagak pernah jalan-jalan roman ini. Syekh Kuro itu dekat masjidnya banyak banget kelawar, dan ada beberapa masjid seperti Masjid Akbar Kemayoran. Bu, pernah Masjid Akbar Kemayoran? Ibu datang nggak waktu saya nikahan? Kadang-kadang banyak tuh ada burung, ya dia terbang gitu aja, ada tainya banyak. Kalau ini sulit dihindari maka termasuk yang diampuni. Kita lagi sholat, ya kita lagi sholat, kemudian ada tai burung kering, ya catatannya kering Bu, ada tai burung kering di sejadah kita jatuh, maka ini termasuk yang diampuni. Tai burung, kemudian juga kelawar, ini termasuk yang diampuni. Kalau kita itu bisa nggak kita hindari, banyak nggak? Basah kalau itu ya, kalau basah batal. Kalau basah batal. Kalau kering itu kenapa nggak batal Bu? Kalau kering itu bisa kita kepretin langsung tanpa kita pegang, atau kita pegang asal tangan kita jangan basah, udah hilang najis kita yang ada di mukena atau ada di sejadah, asal kering aja maka udah bisa dihilangkan seketika itu juga. Saat kita sholat kemudian kita kepretin atau kita kibaskan itu yang kering, kemudian najisnya udah hilang dari pakaian kita, maka itu sah kalau kering. Tapi kalau basah tetap tidak diampuni, artinya ya sholat kita batal, maka harus diulang. Itu yang umumul balwa atau yang sulit dihindari, diantaranya tai kelawar atau burung. Meskipun banyak, asal itu dia kering dan juga tidak dengan sengaja kita cari-cari tempat yang banyak tainya, maka itu diampuni. Tapi kalau sengaja nggak boleh Bu, sengaja nggak boleh. Udah tahu sebelah lor, sebelah kidul misalnya, udah tahu sebelah selatan itu bersih, tapi kita nyari yang sebelah utara yang ada tainya, nggak boleh. Lain hal kalau kita udah milih tempat udah di sebelah selatan bersih, tahu-tahu ketiup angin ada depan kita itu tainya, nggak apa-apa yang gitu, karena kita tidak dengan sengaja nempel najis yang ke tempat sholat kita. Selama masih bisa dihindari, itu harus dihindari. Tapi saat pelaksanaan sholat ternyata ada di depan kita, di tempat sholat kita, maka itu termasuk yang diampuni. Ini najis-najis yang bisa diampuni saat kita sholat. Ibu-ibu jangan rahimahumullah, meskipun ini najis-najis ini diampuni saat kita sholat, kena sejadah, kena mukena, kena badan kita misalnya, ini diampuni. Tapi untuk sholat aja. Kalau bukan untuk sholat, artinya jatuh atau masuk ke air, itu termasuk yang tidak diampuni. Tai burung tadi Bu, masuk ke air, airnya cuma 1 ember begini, belum 2 kulah, maka najis semua itu. Kalau buat sholat masih diampuni, tapi buat air nggak diampuni. Karena ada najis itu yang sifatnya diampuni di air, tidak diampuni
di luar air. Satu, ada najis yang sifatnya diampuni di luar air tapi tidak diampuni di air. Ada dua, ada najis yang diampuni baik di air maupun di luar air diampuni. Diampuni di sini statusnya tetap najis tapi kita dimaafkan kalau seandainya ada. Yang ketiga dulu, najis yang dimakfu, yang diampuni baik adanya di air maupun di luar air, pakaian atau tempat kita sholat, ini diampuni, adalah najis yang tidak kelihatan. Najis yang tidak kelihatan. Ibu pernah lihat laler, Bu? Bu, kadang-kadang laler kan mainnya kemana-mana, Bu ya? Iya, dia kadang-kadang nemplok ke tai juga. Itu tai yang nempel di kaki laler kelihatan nggak, Bu? Kelihatan nggak, Bu? Itu makfu, diampuni. Ada laler, kita tahu nih, kayaknya habis main dari tai nih. Ini ada laler, ini kayaknya dia main dari tai nih. Nah, kemudian kita lagi sholat, dia ke kita, karena itu termasuk najis yang tidak kelihatan, maka diampuni ke badan kita atau ke air. Udah tahu, kita tahu nih laler udah dari tai, kemudian masuk ke ember kita, ember yang belum dua pola, maka diampuni tetap, karena najisnya najis yang tidak kelihatan. Najis yang tidak kelihatan diampuni baik di air maupun di luar air. Yang berikutnya ada najis yang diampuni di air tapi tidak diampuni selain di air, yaitu najis hewan-hewan yang memang tidak ada darahnya dan memang dia biasanya ada di air. Zaman dulu tuh suka ada encu, masih ada encu, jentik, ada yang jumantik sini. Jentiknya kalau masih hidup itu nggak najis, Bu. Semua hewan yang masih hidup itu semua suci kalau masih hidup ya, kecuali anjing sama babi, dua itu masih hidup juga najis. Semua hewan kalau masih hidup dia suci hukumnya, termasuk encu kalau masih hidup dia suci. Tapi kalau encu mati, kemudian dia ada di ember kita, maka itu termasuk yang diampuni. Atau nyamuk mati, ya, kemudian dia ada di ember kita, ini termasuk hewan yang tidak ada darah mengalir. Memang darahnya dikit banget, kalau kita pites juga nggak ada yang ngalir, segitu doang. Itu termasuk sesuatu, bangkainya itu termasuk sesuatu yang diampuni di air. Cuma di luar air itu tidak diampuni. Ibu sholat, kalau tadi yang diampuni kan darah nyamuk ya, Bu. Ibu sholat bawa bangkai nyamuk, ibu bawa bangkai nyamuk satu aja, ibu kantongin, batal sholatnya, karena dia diampuni di air tapi tidak diampuni di luar air. Ibu sholat sengaja ngantongin, ada berapa nih nyamuk? Ada 3. Kutu dah, kutu ya, kutu itu bangkai kutu tuh, bangkai kutu. Kalau ibu emang bawa sholat batal. Kalau darahnya tadi diampuni, tapi bangkai, status bangkai itu status bangkai di air diampuni. Bangkai yang hewan-hewan kecil di air itu diampuni. Tapi kalau di luar air, ada di mukena kita, harus kita kibasin segera, atau ada di sejadah kita, harus kita kibasin segera. Itu diampuni di air tapi tidak diampuni di luar air. Yang ketiga, ada yang diampuni di luar air, tidak diampuni di air. Ini yang tadi kita bahas di kitab. Diampuni di luar air, darah nyamuk ya, darah kita, tapi nggak diampuni air. Ada air seember, nah kemudian ketetesan darah kita udah najis semua. Cuma kalau padahal cuma setitik, tapi kalau ada di mukena diampuni. Cuma kalau netes ke dalam wadah yang berisi air, maka semua jadi najis. Ini yang namanya diampuni di luar air tapi tidak diampuni di dalam air. Ini jenis najis yang barusan kita bahas di kitab Irsyadul Ibad ini. Prinsipnya, Bu, kalau dia itu memang
asalnya ada di situ, maka itu asalnya ada di situ dan juga sulit dihindari, maka itu diampuni. Tapi kalau asalnya bukan berada di situ, maka itu tidak bisa diampuni. Contoh darah kita, lah darah kita ngapain sampai ember-ember? Kan jauh tuh. Tapi kalau darah kita kena kan emang dekat sama badan kita. Prinsipnya kalau dia itu memang tempat asalnya ada di situ dekat badan kita dan juga kita sulit menghindarinya, diampuni. Tapi kalau dia sudah pindah dari tempat asalnya, ya nyamuk, ya tempat asalnya kan bangkainya di bangkainya, tempat asalnya kan bukan di mukena kita, bukan di sejadah, tapi ada, maka tidak diampuni. Di air diampuni, cuma di luar air tidak diampuni. Ini 3 jenis najis yang perlu diperhatikan: badan kita, tempat sholat kita, dan juga mukena atau pakaian yang kita gunakan untuk sholat. Ini harus suci dari najis yang tidak diampuni. Kalau yang diampuni masih boleh digunakan buat sholat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan tawakuf nih ya. Minggu depan tawakuf tanggal 3 Maret. Mudah-mudahan Allah Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah sampaikan kita kepada Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.